Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita kembali lagi dengan DJ News. Berita pertama dari DJ News hari ini datang dari mobil BMW. Nah, kenapa saya bahas mobil BMW ya? Padahal ini kan channel teknologi. Kita bahas mobil BMW karena sekarang ini kan sudah mulai memasuki pasar smart car ya guys. Nah, di sini smart car ini banyak yang menawarkan fitur-fitur yang pintar gitu ya ke customernya. Tentu saja biasanya ditawarkannya dengan gratis. Jadi kalau kita beli mobil, otomatis kita dapat semua fitur yang ada untuk smart car tersebut. Kalau kalian lihat mungkin bisa dibandingkan dengan Hyundai Ioniq 5 ya, yang saat ini lagi gencar dipromosikan di Indonesia. Ya saya sih ngarep ya kalau di Indonesia nanti bisa kedepannya itu banyak mobil elektrik yang seperti Hyundai Ioniq 5. Tentunya saya ingin dengan harga yang sangat terjangkau banget, sekitar 200-300 juta gitulah ya. Nah di sini BMW ini ternyata smart car-nya bisa saya bilang nggak bener-bener smart car banget. Karena kalau kalian beli mobil BMW, ternyata kita nggak dikasih fitur lengkapnya gitu loh guys. Jadi secara hardware, mereka itu mumpuni ya. Hardware-nya bisa untuk melakukan banyak hal, tetapi ternyata oleh BMW, fitur ini di-lock. Jadi fiturnya tidak bisa dipakai, meskipun hardware-nya ini sudah ada guys. Contoh yang paling signifikan itu adalah baru-baru ini ya, banyak yang customer dari BMW ini di Inggris yang mulai ngomel guys. Kenapa kok ngomel gitu ya? Ya karena fitur yang seperti penghangat tempat duduk di BMW itu dikunci guys ternyata sama BMW. Untuk bisa menggunakan fitur tersebut, customer itu harus membayar langganan bulanan sekitar 18 US dollaran. Selain itu, kalau kalian ingin langganan untuk 1 tahun itu lebih murah, sekitar 180 dolar. Lalu juga ada yang untuk 3 tahunan, yaitu 300 US dollar juga. Dan mereka menawarkan langganan yang seumur hidup guys. Dan harganya memang nggak jauh banget, tapi kalau kalian untuk menggunakan fitur ini harus membayar sekitar 418 US dollar, itu menurut saya agak gimana gitu ya. Kita kan beli mobil itu seharusnya bisa dapat semuanya, hardware-nya sudah ada, tapi ternyata di lock software guys. Jadi BMW mengeloknya ini secara digital. Kalau kalian ingat, kalau kalian main game itu kan, kalau kalian beli yang game full version itu biasanya ada DLC-nya guys, atau downloadable content. Nah ini yang dilakukan oleh BMW kepada customer-customernya. Dan menurut saya ini adalah hal yang absurd karena kita beli sesuatu yang fisik ya, bukan seperti yang game itu ya. Di sini ternyata fitur-fitur yang di lock itu bukan hanya penghangat tempat duduk saja guys. Nah, beberapa fitur yang ada seperti penghangat setir, update peta, driving assistant plus, BMW Safety Camera Information, pemasangan Apple CarPlay, fitur berkendara otomatis, dan juga banyak fitur smart lainnya seperti itu di lock semua guys. Jadi kalau kalian beli smart car-nya BMW, itu nggak serasa smart car ya, karena semua fiturnya di lock, kalian harus bayar lebih supaya bisa membuka kunci tersebut. Jadi kalau kalian udah bayar BMW itu mahal-mahal, jadinya kalian cuma dapat mobil yang bodoh, bukan mobil pintar ya guys menurut saya. Dan menurut saya ini sangat merugikan BMW sendiri karena banyak ya di luar sana itu yang menawarkan mobil smart car yang sudah all in one. Jadi kalau kalian udah beli nggak ada fitur-fitur yang di lock dan juga nggak ada subscription seperti ini guys. Ini kan kayak kalian beli Netflix ya kayak gini. Kalau misalnya kalian mau melakukan apa-apa harus subscribe dulu gitu loh ya. Tapi jangan lupa ya subscribe di channel saya. Karena subscribe di channel saya itu sebetulnya gratis guys. Jadi supaya saya bisa terus memberikan informasi-informasi seperti ini. Oke, cukup intermezzonya ya.
Oh iya, untuk langganan subscribe ini itu ternyata nggak di semua negara guys. Jadi hanya negara-negara seperti Inggris, New Zealand, Afrika Selatan, dan juga Jerman yang mendapatkan subscription seperti ini. Kalau yang di Amerika bahkan masih belum ada subscription seperti ini. Mungkin orang Amerika nggak mau gitu ya. Dan menurut saya kalau model langganan seperti ini ada di Indonesia, itu kaum mendang-mending seperti saya ini ya guys, bakalan lari ya, nggak mungkin ke BMW gitu loh. Karena menurut saya hal ini sangatlah licik sebagai perusahaan dalam melakukan bisnisnya ya guys. Oke, saya harap sih BMW bisa belajar ya dari hal ini. Mungkin mereka nggak akan kapok kalau sampai penjualannya itu menurun. Mungkin mereka baru berpikir lebih panjang lagi guys dalam menjual model seperti ini ya. Bayangin aja fitur mengemudi secara otomatisnya di lock, terus habis itu update petanya juga di lock. Terus kalau dua itu di lock, smartnya dari mana gitu, kan sama aja seperti manual driving gitu ya. Saya nggak paham sih dengan model yang diberikan oleh BMW ini dalam menjual mobil smart car ya guys. Berita kedua ini datang dari negeri kita sendiri, yaitu Indonesia guys. Kalian tahu nggak sih, dalam beberapa minggu terakhir ini udah banyak gembar-gembor dari Kominfo ya guys, tentunya tentang PSE. Kalau kalian mengikuti berita-berita teknologi seperti saya ini berita ini sangat santer banget di Indonesia. Terutama banyak orang yang mengecam ya, dan juga banyak orang yang mengkritik. Sampai-sampai website dari PSE tersebut itu down ya. Jadi dihack dan juga di take over gitu loh guys. Bahkan ada yang mengatakan ya, kalau PSE ini belum siap untuk bikin websitenya ya, jangan dilakukan seperti ini gitu loh ya. Jadi kalian siapkan website yang benar, yang memang nggak bisa down, yang security-nya oke, baru kalian terapkan di Indonesia seperti ini gitu ya guys. Intinya kenapa kok PSE ini dihujat ya? Bagi kalian yang belum tahu ya, PSE itu kepanjangannya apa? PSE itu kepanjangannya adalah penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik di Indonesia ini diwajibkan untuk lapor ke PSE, termasuk yang di lokal maupun di luar negeri guys. Jadi gimana mereka melihat trackingnya yang udah lapor atau enggak? Jadi mereka melihat daftar-daftar PSE ini yang sangat laris di Indonesia. Jadi yang top 100 itu dikejar dulu sama mereka. Dan mereka juga mengatakan jika kalian tidak mendaftarkannya pada PSE, maka akan diblok. Jadi website tersebut akan diblok, aplikasinya mungkin juga akan diblok. Pokoknya semuanya yang berhubungan tentang aplikasi dan website tersebut akan diblok dari internet Indonesia guys. Nah, hal ini tentu saja membuat banyak PSE asing ya guys, itu kelabakan ya. Contohnya seperti Google, Apple, lalu juga ada Steam dan juga Epic Games, itu semuanya tuh kena gitu loh guys. Jadi mereka harus bayar. Dan lucunya guys, ada satu website yang saya sering pakai pada waktu kuliah dan waktu kerja, yaitu adalah Stack Overflow. Stack Overflow itu kan sebetulnya kalau kalian nggak tahu, itu adalah forum untuk para programmer untuk saling bertukar informasi ya guys. Jadi kalau ada yang tanya, gimana sih kalau untuk membuat hal ini atau memprogram hal ini, itu akan dijawab di forum tersebut guys. Nah, di sini Kominfo itu akan mengeblok gitu ya kalau mereka nggak mendaftarkan di PSE. Nah, saya nggak tahu ya, daftar ini apakah ada ujung-ujungnya duit ya. Jadi apakah daftar doang atau nanti ada sistem bagi hasil atau harus bayar izinnya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi menurut saya kalau harus bayar izin itu adalah hal yang absurd. Karena website Stack Overflow itu menurut saya kan nggak sampai menghasilkan uang yang banyak, tapi digunakan banyak programmer di Indonesia gitu loh. Bahkan saya sendiri, kalau saya nggak ngerti jawabannya, saya akan cari di Google dan ketemunya itu pasti di Stack Overflow gitu. Nah, bayangin kalau kalian programmer di Indonesia, kalian ingin cari sesuatu ya, jawaban dari program yang kalian ingin tahu itu di
Stack Overflow. Nah, ternyata Stack Overflow-nya diblok oleh pemerintah Indonesia. Nah, menurut saya itu adalah hal yang absurd ya. Karena apa? Ya kasihan gitu ya programmer-programmer yang ada di Indonesia ini yang sangat membutuhkan Stack Overflow setiap harinya gitu loh guys. Nah, sampai saat ini katanya sih kalau tidak mendaftarkannya di PSE itu sampai tanggal 27 bulan Juli 2022 itu katanya websitenya akan diblok. Tapi setelah saya coba itu websitenya masih belum diblok guys. Dan juga saya cek di PSE yang bagian luar negeri itu Stack Overflow belum terdaftar. Nah, saya sih nggak tahu ya nasib programmer-programmer di Indonesia nantinya kalau misalnya Stack Overflow ini diblok. Tapi ya saya harap Kominfo itu akan lebih bagus lagi menyeleksi PSE asing mana yang harus mendaftar dan PSE asing mana yang tidak harus mendaftar di website Kominfo PSE mereka gitu. Oh iya, satu lagi, gimana sih cara Kominfo mentarget PSE asing mana aja yang harus membayar? Itu mereka lihat dari tracking traffic setiap harinya. Jadi kalau top 100 traffic yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia itu mereka mentarget harus mendaftarkan di PSE. Mungkin karena itu ya banyak dari orang Indonesia ini mengakses Stack Overflow dan akhirnya Stack Overflow ini ditarget oleh mereka harus mendaftar. Oke, lanjut ke berita ketiga ya guys. Berita ketiga ini datang dari M2 MacBook Air atau M2 MacBook Pro juga guys. Nah, kalian tentu tahu kan berita-berita yang saya berikan dari M2 MacBook Air dan MacBook Pro ini nggak begitu bagus akhir-akhir ini. Nggak begitu bagusnya sih karena performa yang diharapkan itu ternyata kena throttling dan juga kena SSD dan juga kena masalah memori swap yang sampai sekarang itu ternyata masih bermasalah gitu ya guys. Beda dengan pendahulunya yaitu M1 chip ya guys. Itu ternyata M1 chip ini nggak kena masalah seperti itu. Sehingga performa dari M1 chip ini bisa sampai dipakai secara maksimal. Ternyata guys, hari ini saya nggak membawakan berita yang buruk buat M2. Jadi saya memberikan berita yang sangat baik banget di M2. Jadi di M2 chip ini itu Apple memberikan 4 efisiensi core dan itu 2 core jauh lebih banyak daripada M1. Bahkan di M1 Pro pun itu efisiensi core-nya kalau nggak salah juga masih tetap 2 ya guys. Dan di sini Apple tuh berani menambah menjadi 4. Dan ternyata setelah dicoba oleh YouTuber yang bernama Maxtech ini ya, hasilnya sangat wow banget gitu guys. Jadi kalau kalian set di MacBook yang M2 itu kalian set low power mode, ternyata MacBook Air atau Pro ini akan lebih hemat jauh meskipun performa yang diberikan itu hanya turun sekitar 40%-an gitu ya guys. Jadi performa dari MacBook Air atau Pro ini masih di atas 60%. Tetapi daya atau energi yang digunakan itu hanya seperempatnya dari normal guys. Jadi kalau kita mengerjakan yang berat-berat itu hanya menggunakan 3-5 watt. Dan itu menurut saya sangat hemat banget guys. Karena kalau tidak menggunakan low power mode itu daya yang digunakan itu sekitar 20 wattan dan ini hanya menjadi 3-5 watt. Tentunya performanya juga masih mantep banget ya guys. Kalau kalian bandingkan dengan performanya dari laptop Windows yang lain seperti Dell XPS 13 Plus itu ternyata masih bagusan ini loh guys di low power mode-nya. Dan itu tidak menyebabkan throttle juga karena temperaturnya itu sangat adem banget. Maksimal hanya 50 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan low power mode itu bisa sampai 100 derajat Celcius. Jadi benar-benar awet dan adem dan juga mantep banget low power mode-nya di M2 MacBook Air ini. Tentunya baterainya juga akan lebih bertahan lama. Dan hal ini menurut saya sangat amazing banget ya bagi Apple. Karena nggak banyak yang bisa memberikan power yang sangat mantap dengan daya atau energi yang sangat rendah banget guys. Dan menurut saya di sini adalah kelebihan dari M2 chip ini.
Oke, kita lanjut ke berita keempat ya guys. Kalian tahu kan, Netflix ini saat ini berusaha untuk menambah jumlah subscribernya. Karena jumlah subscribernya itu stagnan ya, jadi nggak bertambah-tambah. Nah, oleh karena itu, Netflix itu menyalahkan usernya guys. Jadi menyalahkan customernya pada saat pemilik sahamnya ini menanyakan, kenapa kok stagnan banget ya subscriber. Jadi katanya mereka sih menyalahkan karena kita memakai family account dan men-sharing password ini ke beberapa orang. Jadi beberapa orang ini bisa membeli family account dan membagi atau urunan ya bahasa Indonesianya biaya setiap bulannya dari Netflix subscriber ini. Nah, oleh karena itu Netflix ini mencari cara dan memutar otaknya gimana supaya customer dari Netflix mereka ini tidak menggunakan password sharing gitu ya. Password sharingnya tentu saja bukan yang ilegal tapi yang legal, karena memang benar-benar bisa dilakukan seperti itu. Nah, akhirnya mereka menemukan satu cara guys, yaitu untuk anti sharing password ini guys. Dan ternyata cara tersebut adalah menambahkan rumah baru guys. Jadi kalau kalian sharing password ya dengan teman kalian di Netflix yang premium, itu ternyata kalau misalnya teman kalian tuh nggak satu rumah dengan kalian, itu harus menambah satu rumah baru. Jadi ada fitur yang namanya at home. Nah, jadi fitur at home ini kalau kalian nggak serumah, jadi kalian harus beli fitur at home ini dengan menambahkan $3 per rumah ya. Jadi biayanya tentu saja untuk subscribe ini bertambah $3 untuk masing-masing orang ya. Tentunya kalau tidak serumah ya guys. Kalau kalian serumah, kalian bagi dengan family kalian, itu aman guys. Jadi nggak ada masalah. Tapi untuk fitur password sharing yang di luar dari rumah kalian itu ternyata harus bayar. Nah, untuk pengecekannya gimana? Saya masih belum tahu ya. Apakah bisa diakali atau enggak, saya masih belum tahu. Karena fitur ini masih dicoba di beberapa negara saja. Jadi negara-negara tertentu masih ditesting oleh Netflix untuk fitur ini guys. Tentunya Indonesia ini masih belum ada testing untuk fitur ini guys. Karena ini fiturnya bukan untuk menguntungkan pengguna ya, tapi merugikan pengguna. Karena mereka harus membayar lebih. Nah, karena adanya fitur ini ya, banyak pengguna Netflix di seluruh dunia itu dengar. Dan ternyata mereka marah banget gitu loh dengan Netflix. Dan mereka mulai dari saat itu mungkin di negara-negara yang di testing juga itu banyak yang tidak subscribe atau berlangganan lagi. Nah, intinya mereka unsubscribe ya dari Netflix. Dan laporan yang saya terima pada bulan Juli ini itu subscriber dari Netflix ini turun sebanyak 1 juta pengguna ya. Dan menurut saya itu sangat banyak banget. Mungkin mereka protes gitu ya. Kita udah bayar mahal, tiap tahun juga udah naik, tapi kamu kasih fitur yang tidak menguntungkan kita, malah merugikan kita. Dan hal ini menjadi senjata makan tuan dari Netflix. Kita lihat saja ya, Netflix ini apakah meluncurkan fitur ini di seluruh negara ya. Saya sih berharap agar Netflix tidak meluncurkan fitur ini. Lebih baik kalian berfokus pada service yang lebih bagus, otomatis subscriber itu pasti akan nambah, nggak mungkin akan berkurang. Nah, kita lanjut aja ke berita terakhir, yaitu datang dari PSVR 2. Ya, PSVR 2 ini itu udah sekitar awal tahun ya, itu udah ada rumornya guys. Dan mereka memberikan beberapa info, tetapi tidak banyak. Dan baru-baru ini, sekitar beberapa hari yang lalu, Sony itu memberikan update kira-kira fitur apa aja yang baru di PSVR 2 ini guys. Akan ada 4 fitur baru di PSVR 2 ini guys. Seperti tampilan transparan. Jadi kalau sebelumnya di PSVR 1, kalian kalau udah pakai headsetnya itu, kalian nggak bisa melihat sekeliling di dunia asli kita ya. Jadi benar-benar dari layar mereka doang. Tapi kalau di PSVR 2 ini, ternyata Sony menambahkan kamera di bagian depan headset kalian, sehingga kalian masih bisa melihat keadaan di seluruh ruangan kalian. Jadi kalau kalian nggak ingin melepas headset kalian, itu kalian masih bisa melihat sekeliling kalian dengan baik.
Oleh karena itu, mereka menamakan mode ini yaitu transparency mode atau mode transparan ya guys. Lalu fitur yang kedua adalah broadcasting waktu kalian bermain game di PSVR 2. Jadi kalau kalian ingin melihat reaksi kalian saat bermain, itu kalian bisa merekamnya dengan PlayStation kamera kalian yang ditempatkan di depan TV. Jadi kamera tersebut akan merekam kalian pada saat kalian bermain PSVR 2 game kalian, dan juga kalian bisa langsung broadcast ya reaksi kalian dan juga video dari game dan juga rekaman dari kamera PlayStation itu. Tentunya ini akan memudahkan kalian untuk live streaming jika kalian bermain game PSVR 2. Lalu fitur yang ketiga adalah menyesuaikan besar dari area permainan di PSVR 2 kalian. Jadi Sony menambahkan sebuah fitur, kira-kira kalian bisa menentukan play area kalian, dan PSVR 2 ini akan memberikan peringatan ya jika kalian akan keluar dari area permainan yang sudah kalian tentukan di awal. Mungkin gunanya itu supaya tidak menabrak benda-benda yang ada di luar dari area permainan kita. Kalian tentu tahu kan, kalau misalnya kalian main PSVR atau gimana itu, kalau kalian lari dan tidak melihat apakah ada meja atau lemari di ruangan kalian, itu akan terbentur gitu. Jadi Sony ini ingin meminimalisasi hal tersebut gitu guys. Oleh karena itu dia menambahkan fitur ini. Dan yang terakhir adalah mode dari VR dan juga sinematik. Dan ini gunanya untuk bermain game pada saat mode VR dan juga menonton film pada saat mode sinematik guys. Jadi itulah 4 fitur terbaru dari PSVR 2 guys. Oke, sekian di Genius untuk minggu ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. See you di video selanjutnya. BMW ini gila juga ya. Tapi saya lebih takut sih kalau model ini itu ditiru oleh barang-barang lain. Nanti kalau iya, kita harus langganan nih ke barang-barang tersebut.